Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Ren. Dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Dukun Berkedok Agama. Di gereja juga ada. Nah, ini perlu kita terangkan guys ya. Islam tidak mengenal namanya dukun ya, atau tukang sihir ya. Islam itu jelas-jelas menerangkan di Quran ya dan di hadis bahwa Islam itu mengharamkan kita untuk percaya kepada atau jangan percaya mendekati aja nggak boleh ilmu sihir. Karena ilmu sihir adalah ilmu yang merupakan ujian yang Allah turunkan kepada manusia melalui dua orang malaikat. Di malaikat itu ketika menyampaikan ilmu sihir, memberitakan manusia, mengajari manusia ilmu sihir, dia mengingatkan sebelumnya bahwa kami berdua hanyalah ujian bagi kalian. Jadi seharusnya kalian ilmu sihir ini tidak kalian pelajari. Jadi kami diutus itu untuk menguji kalian, apakah kalian tuh beriman apa tidak. Kalau kalian beriman, kalian tidak akan mau mendekati ilmu sihir ini. Tapi kalau kalian beriman, kalian bahkan kan mendekati, kalian akan mempelajarinya. Itu. Jadi ilmu sihir adalah bagian dari kemusyrikan, ya. Itu adalah ujian yang Allah turunkan pada manusia. Dan sebagai orang beriman kita harus menjauhinya, ilmu sihir. Jadi dukun-dukun beda sama dukun beranak ya. Dukun pijat itu beda. Itu adalah dukun yang memang punya kalian, memang dia tuh kalian kampung lah, dia punya metodologi yang tidak berhubungan dengan dunia goib ya. Bagaimana bisa membantu proses kelahiran ketika dukun beranak, atau proses penyegaran tubuh dengan proses pijat guys. Itu nggak ada hubungan sama gaib. Tapi kayak dukun-dukun lain ya, dukun-dukun kayak dukun santet, dukun lainnya itu jelas berhubungan dengan ilmu sihir, dan itu wajib bagi beriman kita jauhi. Jadi tidak ada seharusnya tidak ada dukun berkedok agama tuh yang ada dukun berkedok agama, tapi Islam tuh tidak mengenal itu. Tidak ada istilahnya kita boleh percaya dengan dukun, tidak boleh kita guys. Mendekati dukun pun tidak boleh. Percaya mendekati dukun tidak boleh. Sehingga ya nggak boleh dukun tuh berkedok agama, nggak boleh. Dukun ya dukun aja gitu kan. Jadi karena ada dukun, ada tuh tidak boleh memakai kedok agama. Karena agama itu jelas-jelas melarang untuk percaya atau mendekati dukun guys, atau mendekati dunia sihir gitu guys. Jadi ini sebagai bukti perizinan dia untuk didatangi ya. Tidak ada ceritanya kita ada orang datang terus kita suruh pulang. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Bareng lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas satu tema ya, yaitu tentang kesembuhan berkedok agama. Kira-kira ramai banget ya, terutama ketika pesulap merah yang adalah YouTuber juga ya, dia berusaha untuk membongkar praktek-praktek penipuan berkedok agama, tapi sebenarnya perdukunan. Dan kita juga akan melihat dari sudut pandang Kristen. Apakah itu tidak ada dalam agama Kristen? Ternyata ada juga guys. Ternyata banyak juga orang-orang mengaku pendeta yang menawarkan kesembuhan-kesembuhan yang kita nggak tahu itu real apa enggak. Kita langsung bahas aja guys. Ini gue play videonya di bagian dia mengizinkan. Jadi ini sebagai bukti perizinan dia untuk didatangi ya. Tidak ada ceritanya kita ada orang datang terus kita suruh pulang. Ya buat kalian yang belum tahu, tapi pastinya kalian semuanya udah tahu lah ya guys ya. Bagaimana pesulap merah ini mencoba membongkar praktek-praktek penipuan untuk kesembuhan yang dilakukan oleh salah seorang tokoh agama ini. Dan kemudian ini rame banget. Dan saya rasa ini juga harus kita bahas supaya kita paham bahwa di dalam Kristen sebenarnya ada praktek-praktek semacam ini, yang mana sebenarnya kita juga harus lebih kritis sebagai orang percaya. Jadi Gus ini atau tokoh agama ini menyembuhkan orang melalui ilmu kulu geni. Apa sih ilmu kulu geni ini? Jadi ini profil dari Samsudin Jadab. Ini orangnya ya, ahli supranatural dari Blitar yang ilmunya terbongkar. Jadi ilmu kulu geni ini bagaimana dia ini menyembuhkan orang sakit dengan kekuatan supranatural yang dia miliki. Tapi sebenarnya menurut keterangan dari yang saya dapat, itu hanya trik sulap aja. Trik sulap orang-orang zaman dahulu, contohnya kayak keris
ditaruh di kaki, nanti di situ keluar api-api, percikan dan lain-lain. Itu alat yang dipakai itu sebenarnya mainan, dan kemudian itu dianggap sebagai alat supranatural. Sebab ya orang-orang yang ada di sekitar situ tuh percaya dengan trik sulapnya, dan dia percaya bahwa orang ini sakti, guys. Oleh karena itu, makanya kenapa profil pesulap merah, yaitu sosok pemuda yang bongkar trik Gus Samsudin si dukun berkedok agama yang punya padepokan pengobatan spiritual. Jadi datangi padepokan untuk membongkar trik sulapnya. Tapi yang saya dapatkan waktu itu justru dia kena marah-marah ya. Orangnya nggak berani pembuktian, sudah terlanjur datangi, kena marah lagi ini si pesulap merah ini. Tapi ya syukurnya semuanya terbongkar bahwa ternyata kesembuhan-kesembuhan itu palsu. Itu bukan berasal dari Tuhan, tapi itu berasal dari triknya aja. Dan tujuan dari pesulap merah ini tentunya baik, yaitu supaya mencerdaskan bangsa ini, supaya nggak mudah tertipu dengan hal-hal yang demikian ini. Kalau teman-teman tahu semua, sebenarnya di dalam Kristen juga Ya sama kayak saya juga mencerdaskan bangsa sehingga tidak tertipu dengan orang kayak lu sini yang mengatakan menuduh orang itu sebagai penipu, pembohong gitu kan. Jadi saya nih guys ya, kalau ada kita pakai termin pesulap merah sama kayak saya kayak pesulap merah, Louis kayak Gus Samsudin, sama guys. Bagaimana Gus Samsudin itu bisa nipu orang, sama kayak Louis ini. Ya, dia bisa nipu orang dengan mengatakan kayak kan banyak dulu videonya clickbait. Kayak kemarin saya bahas, kata dia Nandar mengakui bahwa Islam menyembah Yesus, padahal tidak ada di videonya. Nandar ngomong seperti itu gitu kan. Nah, itu adalah jelas dia nih spesial ini sama kayak Gus Samsudin ini sebenarnya, metodologinya penipuan juga gitu kan. Nah, kalau saya adalah si kayak pesulap merah. Ketika si pesulap merah itu membongkar Gus Samsudin, saya membongkar dari penipuan Louis ini guys. Gitu. Ini Louis ini dia nggak sadar kalau itu sama dengan Gus Samsudin gitu. Sama aja deh guys, 11-12 dengan Gus Samsudin. ada model-model semacam ini guys, dan ini banyak banget dipercaya oleh orang. Ya kita nonton aja satu video ini ya. Contohnya yang mana ya kita harus kritisi juga ya, yang seperti ini. Ya, dia jatuh-jatuhin orang dengan kuasanya ya, nggak tahu kuasa dari mana. Tapi coba kita lihat anak ini ya, anak kecil ini. Saya coba untuk ulang lagi. Kita lihat sampai akhir dulu ya. Nah ini saya salut dengan Louis ya. Dia mau ngangkat isu ini ya, karena kita ketahui memang ini adalah sesuatu yang harus diangkat ya. Bahwa sebenarnya ini adalah semacam hal yang sama seperti yang dilakukan Gus Samsudin. Ya sama soalnya ini. Karena kalau ada pendeta yang bisa menyembuhkan orang sakit atau membuat hal seperti ini, mukjizat. Jadi pendeta ini bisa melakukan mukjizat. Lalu apa bedanya dengan para nabi coba? Saya tanya. Ya, nabi kan diberikan mukjizat oleh Tuhan itu ada sebagai tanda kenabian. Jadi mukjizat itu adalah tanda kenabian, bukan tanda kependetaan, enggak. Mukjizat itu adalah tanda kenabian. Hanya para nabi yang dikasih mukjizat. Jadi pendeta bukan nabi. Kenapa pendeta bisa punya mukjizat? Nah, itu pertanyaannya. Nah, saya setuju dengan Louis ketika saya setuju ketika Louis mengangkat isu ini. Ini bagus, saya salut sama Louis. Ya, dia berani dan dia mau mengangkat isu ini. Di sini saya respect sama dia ya. Dalam hal ini saya respect. Karena kalau logika juga ya, pendeta itu kan nggak sama dengan para nabi. Jadi kalau para nabi punya mukjizat, pendeta soalnya tidak. Jadi nggak mungkin pendeta itu bisa menyamai nabi dengan melakukan mukjizat seperti ini. Lalu seandainya pun kalau pendeta bisa menyembuhkan orang sakit, padahal faktanya mereka masih dokter. Lalu faktanya mereka masih dokter, gitu loh. Kecuali kalau pendeta itu bisa menyembuhkan orang sakit, jadi nggak perlu lagi di dokter. Orang sakit dengan pendetanya aja, kan faktanya tidak. Jangan lagi orang-orang jemaatnya. Pendeta aja itu kalau sakit dokter guys, itu logika berpikirnya ya. Ini bagus sekali Luis bongkar ini saya setuju sekali. Nah ini baru konten Luis ini mendidik nih, yang khusus ngomong ini ya mendidik nih. Bisa saya angkat topi sama Luis ya. Ini keren, kayak gini nih keren nih. Kita kan guys, saya ini orang yang objektif ya kayak Luis. Luis itu semuanya salah di mata dia. Saya tidak, kalau ada hal bagus tentang Luis saya akan apresiasi. Kayak ini saya apresiasi. Kayak kemarin juga waktu itu dia bicara apa tuh saya apresiasi. Tapi ternyata dia kemarin tuh di awalnya saja.
di ujung-ujung di akhir-akhir dia di tengah-tengah dia tuh sudah udah sesat lagi gitu kan. Nah maka waktu itu saya muji dia hanya di awal video saja. Nah, saya baru tahu ternyata kok udah bener kok jadi sesat lagi gitu kan. Nah tapi tetap saya orangnya objektif. Kalau Luis ini melakukan suatu hal yang benar, itu kan saya kebenarkan. Kayak ini benar nih, saya angkat topi tulis untuk hal ini. Tapi nggak tahu di akhir ya, mungkin di akhir video kemarin itu awal-awalnya dia benar, habis itu dia udah mulai sesat lagi guys. Kita akan lihat nanti. Saya penasaran juga nih, seperti apa nanti tengah dan endingnya si Luis ini kan. Apakah dia tetap seperti ini sehingga akhir itu kan? Saya akan puji dia terus atau gimana? Sekarang kita akan lihat aja guys. Rubuh semua. Tapi coba kita lihat di bagian ini guys. Anak ini coba, dia ini lagi bingung. Dia liatin orang ini, yang satu sudah mau rubuh, yang satu liatin, nanti dia lihat temannya dan dia kebingungan. Dia noleh ke belakang dan dia kebingungan. Ini pikirnya ini kenapa orang ini kan. Sampai di sini sebenarnya saya nggak tahu ini ilmu yang dipakai apa. Jangan sampai ini ilmu kulu geni juga yang dipakai untuk menunjukkan kuasa sampai orang rubuh-rubuh. Ini apa namanya apa ya? Ini namanya notice guys. Ini notice gini kan bisa dipelajari ya kan. Ini adalah teknik sulap. Notice adalah bukan sihir ya, tapi merupakan dari teknik sulap. Ini bisa dipelajari nih. Gini ya. Dan sebagainya. Tapi yang seperti ini ya sebenarnya prakteknya mirip-mirip dengan yang tadi, pakai ilmu kulu geni sembuhkan dan lain-lain. Bahkan dia pernah pakai sepatu itu sampai orangnya semua lumpuh dan pingsan-pingsan. Ada lagi juga kesembuhan-kesembuhan yang dibawa oleh pendeta-pendeta yang mana mengatakan bahwa mungkin itu berkedok agama juga kesembuhan itu ya. Dan inilah yang perlu untuk kita kritisi sebagai orang Kristen. Ya, ini salah satunya ya. Di sini dikatakan bagaimana ada KKR, mujizat kesembuhan ilahi dan kelepasan resesi ekonomi. Jadi lepas dari krisis katanya ada mujizat di sini Minggu 27 Mei 2018. Ingat ya, mujizat itu hanya untuk para nabi, bukan untuk para pendeta. Anda jangan ini. Kayak dalam kepercayaan Islam ya, mujizat itu ada para nabi. Nah, untuk para ulama baik itu bukan mujizat tapi namanya karomah. Karomah itu adalah penjagaan malaikat diberikan oleh Allah karena kesolehan, ketaatan dari para ulama atau habib ini. Jadi beda guys, karomah dengan mujizat itu beda. Jadi kalau mujizat itu adalah kayak bisa juga orang mati atau kayak belah laut. Tapi kalau karomah ini adalah sebatas kayak pelindungan. Sehingga misalnya kalau ada yang mempersilahkan ulama atau habib ini nggak bisa. Karena dia dilindungi oleh para malaikat. Atau dia dikasih karomah, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dan itu pun bukan menyembuhkan ya, lebih dalam artian kayak meruqyah atau kayak menenangkan anak kecil. Jadi kayak hal gitu. Dia itu punya karisma sehingga membuat jin-jin itu takut sama dia. Jadi bahkan kalau karomah yang sangat cukup tinggi dari para ulama hari ini ya adalah ketika ada orang kesurupan, ditunjukkannya foto dia, langsung jin yang dalam orang kesurupan ini adalah langsung keluar dan ketakutan. Cuma lihat fotonya. Itu karomah para ulama dan para habaib. Jadi nggak sama dengan mujizat, nggak sama guys. Mereka hanya diberikan semacam karomah yang tentu di bawah dari level mujizat. Karena mujizat itu hanya untuk para nabi. Ya, di sini di nggak tahu jam 9.12 penyerahan anak juga dilayani oleh pendeta guys. Dilayani oleh pendeta, dan ini kesembuhan yang disampaikan. Saya nggak perlu sebutkan pendeta namanya siapa, ya teman-teman cari sendiri aja. Tapi memang produk seperti ini banyak banget, jemaatnya banyak banget, dan tentunya hal yang demikian ini apakah benar begitu memakai sebuah alat media, contohnya minyak, untuk membuat orang akhirnya sembuh, dioleskan orang itu supaya dia sembuh. Dan kemudian ketika dia sembuh, maka dibilang bahwa orang ini sakti, memang diurapi Tuhan. Dan kemudian dipakai untuk kesembuhan di mana-mana sesuka hatinya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa beliau meninggal ya?
Padahal harusnya pas sakit diolesi minyak supaya nggak meninggal ya. Tapi ya itu pertanyaan saya. Di sini Luis cerdas, ya swingin jempol nih, 2 jempol dulu ya, untuk ini, ya. Ini ada sasarannya Luis tuh cerdas ada, dia berpikir kritis ada, tapi ada sasarannya dia tuh konyol guys. Nah makanya kalau saya orangnya objektif, ketika dia seperti ini, saya akui dia cerdas ya. Tapi di banyak tempat dia justru nggak cerdas. Coba dia gunakan kecerdasan dia seperti ini. Coba kenapa di kasus lain tuh dia tidak cerdas coba? Kenapa kayak gini dia cerdas? Itu yang perlu kita tanyakan. Luis, kenapa Anda ketika hal seperti ini Anda cerdas? Menunjukkan apa Anda tuh menunjukkan kecerdasan Anda. Tingkat kecerdasan Anda tuh sangat tinggi. Tapi kenapa di hal lain itu tidak cerdas? Itulah guys. Itu sangat sebenarnya seperti itu. Jadi kecerdasan Luis ini ada keluar di momen-momen yang apa? Yang momen-momen yang sedikit sekali gitu kan? Kenapa di momen penting ya yang harusnya dia cerdas dia malah tidak cerdas itu kan? Itu sangat sayang sekali gitu ya. Ya saja. Tapi kalau teman-teman tahu sebenarnya praktek-praktek berkedok agama ini ada juga di dalam Kristen ternyata. Dan ini yang kita harus pahami juga. Coba KKR mujizat kesembuhan ilahi, buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, sakit disembuhkan. Senin sampai Selasa dilakukan oleh pendeta juga, lapangan terminal Likupang, dan bekerja sama dengan dan lain-lain, intinya ya gereja lah dan apa gitu. Tapi kalau kita lihat di sini berarti memang marak banget ya kayak gini ya, kesembuhan-kesembuhan seperti ini kayak ramai banget kayak praktek-praktek kesembuhan. Tapi saya harus bilang bahwa saya bukan alergi dengan yang namanya kesembuhan-kesembuhan. Saya percaya mujizat. Istri saya pernah mengalami namanya mujizat luar biasa. Itu bukan mujizat ya. Yang kalau Anda menemukan hal gaib itu bukan mujizat. Itu namanya takdir ya. Itu Tuhan yang berbuat seperti itu. Paham ya? Bukan Anda yang punya kemampuan seperti itu, tapi karena Tuhan yang punya kemampuan seperti itu sehingga Anda bisa begitu. Paham nggak? Jadi kalau mujizat adalah kemampuan para nabi yang Tuhan berikan kepada nabi. Tapi kalau manusia tidak punya kemampuan seperti itu, Tuhan hanya membantu manusia ya. Jadi Tuhan langsung menyelamatkan manusia. Itu mujizat. Bukan mujizat ya, itu adalah takdir namanya. Jadi manusia itu harusnya begini, tapi karena Tuhan menyelamatkan dia jadinya begini. Ya, itu takdir ya. Beda sama para nabi, mujizat. Itu memang Tuhan berikan kemampuan itu pada nabi. Jadi jadi gini ya. Jadi kayak mujizat itu ya, nabi itu melakukannya. Jadi nabi itu melakukannya. Kayak misalnya mujizat, harus bisa bedakan mana mujizat mana yang pertolongan dari Tuhan ya. Itu beda. Mujizat itu adalah beda sama pertolongan dari Tuhan. Jadi gini, ketika Yesus itu bisa membuat burung dari tanah liat, itu berarti Tuhan memberikannya kemampuan itu ya. Ingat ya, Tuhan memberikan dia kemampuan untuk buat burung dari tanah liat, atau dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa gunakan itu. Dia punya kemampuan itu. Tapi kalau kayak si Luis, dia nggak punya kemampuan itu. Misalnya kayak yang ada isinya tuh selamat dari kematian. Dia tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri dari kematian, tapi Tuhan buat dia itu belum mati meskipun sudah mendekati kematian, hal-hal yang menyebabkan kematian. Itu bedanya kayak. Jadi harus membedakan ya. Sebenarnya isi Luis ini ya, kalau ada hal seperti itu dia bukan punya mukjizat atau mendapatkan mukjizat, enggak. Tapi itu adalah bentuk pertolongan Tuhan ya, sehingga dia takdirnya seperti itu gitu guys. Bagaimana tulangnya ada benjolan 8, bahkan mau dioperasi waktu itu di RSCM, ada mujizat ternyata sembuh tanpa operasi. Saya percaya mujizat, tapi bukan berarti itu bukan mujizat, tapi itu adalah mujizat itu adalah tanda kenabian ya. Itu mujizat. Hanya para nabi yang punya tanda kenabian ya. Manusia tidak punya. Makanya itu tidak bisa disebut sebagai mujizat ya. Kalau dalam ulama itu disebut karomah, ulama habaib itu karomah. Tapi kalau kita orang biasa, itu namanya adalah pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan itu menolong istri Luis sehingga antaranya dia celaka, dia tidak celaka karena ada campur tangan Tuhan situ. Nah, untuk itu Tuhan tidak pilih-pilih. Siapapun orang yang pengen tolong dia ya, maupun dia kafir tidak kafir ditolong dia gitu. Ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu Tuhan itu tidak pilih kasih guys. Tapi beda sama azab ya. Azab itu Tuhan akan mengazab orang-orang yang jahat sama orang-orang kafir ya. Tapi untuk kayak hal-hal duniawi kayak keselamatan antuannya dia tuh meninggal itu adalah beda
itu adalah untuk semua orang, mau kafir mau kafir, mau muslim mau non muslim pun tetap Tuhan kasihkan pertolongan itu. Jadi mungkin Tuhan punya pandangan, mungkin orang ini ya perlu diselamatkan, atau mungkin nanti orang ini akan berubah di masa depannya, akan menyembahku dan sebagainya. Itu Tuhan yang tahu, guys. Jadi kita nggak pernah tahu karena itu, tapi yang penting itu adalah bukan mukjizat, tapi murni pertolongan Tuhan, gitu, guys. Bukan kemampuan yang seperti Tuhan berikan kepada para nabi. Ini mujizat itu kita adakan suka-suka kita. Saya mau bikin mujizat di Jakarta, kemudian bikin di sana mujizat di Jakarta. Saya pengen bikin mujizat di Yogyakarta, bikin KKN. Nah, itu yang dilakukan Yesus. Dia bisa melakukan itu sesuka dia, tapi ingat ya, sesuka dia tetap dengan izin Allah, ya. Yesus tuh menyembuhkan orang sakit kan, Yesus suka-suka. Dia nampak orang sakit lalu dia sembuhkan. Itu kan suka-suka dia berarti. Siapa aja orang sakit ditemui dia disembuhkan. Itu kan suka-suka. Paham ya? Jadi Yesus sama kayak dokter. Ketika ada orang sakit langsung disembuhkan dia. Dia nggak milih-milih momen. Penting ada orang sakit sembuhkan langsung. Nah itu berarti suka-suka. Cuman jangan lupa ya, suka-suka Yesus ini jadi beda sama pendeta tadi. Karena dia adalah nabi, pendeta tadi bukan nabi. Dia dikasih mukjizat ya, pendeta tadi tidak. Cuman suka-sukanya Yesus itu atas izin Allah. Allah memberikannya kemampuan itu. Kalau Allah tidak mengizinkan, dia tidak punya mukjizat itu. Paham ya? Meskipun Yesus suka-suka, tetap atas izin Allah. Allah memberikan itu, bukan milik Yesus. Kalau Allah mengambilnya kapan saja bisa. Mukjizat itu gitu kan. Nah, itu poinnya di situ, guys. Di Yogyakarta nggak kayak gitu konsepnya. Yang bisa melakukan dengan sesuka hati hanyalah Mesias. Makanya kalau kalian tahu waktu Yohanes Pembaptis dia ragu, benarkah Yesus ini Mesias atau harus tunggu yang lain? Kemudian Ini bukan hanya Yesus, tapi juga kayak misalnya kayak Nabi Musa. Nabi Musa tuh bisa ngubah tongkatnya di luar kapan saja, bisa. Ya, cuman dia momennya itu kan hanya berguna ketika dia melawan tali-tali yang dijadikan ular oleh para penyihir Firaun. Lalu Nabi Musa itu bisa membelah lautan kapan saja. Cuman kan nggak mungkin dia melakukan itu kapan saja, karena momennya dia dibutuhkan sekali, yaitu ketika dia diserang oleh Firaun. Jadi bukan hanya Yesus yang punya suka-suka melakukan itu. Oh ya, Musa juga punya. Kan juga nabi-nabi lainnya, guys. Kayak Salomo juga punya. Salomo itu dia suka-suka dia bicara sama burung, bicara sama semut gitu kan. Salomo juga punya kemampuan itu gitu. Satu Sulaiman gitu kan. Nah, jadi itu adalah suka-suka tapi tetap atas izin Allah ya, bukan dari mereka, karena itu semua pemberian Allah ya. Tuhan yang memberikan mereka sehingga mereka punya kemampuan seperti itu, guys. Baptis menyuruh muridnya tolong pergi tanya kepada itu orang itu, benarkah dia atau saya harus tunggu yang lain? Dan Yesus mengatakan, loh, apa yang kamu lihat? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bisu berbicara, dan kemudian mereka pergi. Nah, jawaban Yesus kok nggak nyambung. Yesus ingin menjawab seperti itu karena dia ingin mengkonfirmasi bahwa dirinya itu Mesias. Semua orang yang sakit dia bisa sembuhkan sesuka hati, dia Mesias. Jadi kalau pendeta cuma jualan mujizat, saya khawatir bahwa dia ini sebenarnya lupa bahwa dia itu bukan Mesias, atau jangan-jangan pengen jadi Mesias gitu loh. Jadi harus dibedakan. Mujizat itu bisa terjadi sesuka Tuhan. Kita hanya alat. Kalau Tuhan pengen bikin mujizat, Tuhan akan bikin mujizat. Bukan kita yang membuat mujizat Ingat itu. ya, yang bikin mujizat bukan Tuhan, tapi Nabi. Karena yang bikin mujizat itu adalah para Nabi. Masa Anda katakan, kalau Tuhan buat mujizat, berarti Musa ketika membuat mujizat, dia Tuhan? Enggak. Yang membuat mujizat itu adalah para Nabi. Nabi Yesus membuat mujizat, hidup orang mati, buat burung yang tanah liat, menyembuhkan sakit. Musa membuat mujizat, membelah lautan, ya kan, laut mati, mengubah tongkat jadi ular. Ibrahim mujizat, api jadi dingin. Jadi yang membuat mujizat itu adalah para nabi, bukan Tuhan, guys. Paham ya? Tuhan tidak membuat mujizat, enggak. Tuhan itu adalah menentukan sesuatu, kun fayakun. Apa yang dikehendakinya terjadi. Tuhan itu adalah membuat sesuatu itu yang dikehendakinya terjadi, bukan mujizat. Itu loh, guys. Paham ya, bedakan antara mujizat dengan ini. Ya kan? Beda, guys. Gitu loh.
Jadi sampai di sini kita harus lebih Ini kritis. contoh kayak Yesus. Yesus buat burung di tanah liat itu dia butuh apa? Butuh tanah liat. Ingat, tanah liat siapa ciptakan? Tuhan. Jadi Yesus masih butuh tanah liat itu. Ya kan? Tanpa tanah liat dia nggak bisa buat burung dong. Karena kalau dia bisa buat tanah liat burung di tanah liat, burung tanpa tanah liat, dia nggak perlu ambil tanah liat dulu. Bukti bahwa Yesus masih butuh tanah liat adalah dia ambil tanah liat baru buat burung. Ngerti kan? Sama seperti Musa juga dia butuh tongkat. Butuh tongkat untuk membelah lautan, butuh tongkat untuk membuat jadi ular. Paham ya? Nah, Ibrahim dia memang nggak butuh alat, tapi dia butuh doa. Sebelum dia masuk ke api, dia berdoa dulu. Ya Allah, aku sendirian di bumi menyembahmu dan engkau sendirian esa disembah olehku di langit. Kalau aku mati, ya siapa yang akan menyembahmu lagi? Gak ada lagi yang menyembahmu selain aku gitu. Dia berdoa dulu guys. Itu senjata Ibrahim. Seperti Musa senjatanya tongkat. Ya kayak Nabi Isa atau Yesus senjatanya ketika buat burung itu itu senjata tanah liat. Ini mereka ini butuh media semuanya. Media doa, media tanah liat, media tongkat. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan yang berikan mereka seperti itu. Tuhan tuh hanya berkata, jadilah. Seperti ada baca di kitab ya. Tuhan ketika menciptakan siang dan malam, dia tinggal berkata, jadilah terang, jadilah gelap. Gitu kan? Dia tinggal ngomong, jadilah. Kalau dalam Islam itu istilahnya lakun fayakun. Ya. Jadilah, terjadilah gitu guys. Itu adalah kemampuan Tuhan. Dia nggak butuh media. Jadi kalau Tuhan membuat burung itu ya jadilah burung, jadi burung. Nggak perlu kayak Yesus ambil tanah liat, bentuk-bentuk lalu jadi burung. Nggak perlu. Tuhan yang menciptakan tanah liat yang dibuat Yesus, dan Tuhan yang menciptakan agar Yesus punya kemampuan untuk membuat burung di tanah liat. Bisa dipahami ya? Di tanah liat yang dibuat Yesus untuk jadi burung itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan tanah liatnya. Tuhan juga menciptakan Yesusnya yang membuat tanah liat itu dari burung. Dan Tuhan yang membuat Yesus punya kemampuan mukjizat untuk mengubah tanah liat menjadi burung. Paham ya? Makanya Tuhan tuh cukup dengan jadilah. Kayak dia kitab dikatakan jadilah terang, jadilah gelap. Itu kemampuan Tuhan. Ya, ini itu bukan mukjizat. Karena mukjizat adalah butuh media, ya. Mukjizat itu adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada para nabi. Tuhan tidak bermukjizat. Jadi bedakan ya. Ini kalau ada yang mau mukjizat itu bukan Tuhan, itu adalah nabi. Tanda kenabian, tanda bahwa orang ini nabi. Tuhan tidak mau mukjizat. Tuhan itu pencipta, ya. Pencipta tidak mau mukjizat. Dia tinggal mengatakan jadilah, apapun itu. Jadilah terang, jadilah gelap, jadilah Yesus punya mukjizat. Dia tinggal berkata jadilah, gitu guys. Itu bedanya Tuhan dengan nabi, ya. Itu di sini Luis sudah mulai lagi nggak paham ini. Maka saya kasih tahu apa guys logikanya. Sebagai orang Kristen jangan dibodoh-bodohin. Sampai saya ngeri ya, bagaimana ada orang yang datang. Ini hujan lagi nih guys ya. Saya nggak tahu suara saya kedengaran apa tidak. Saya akan coba mudah-mudahan kita teruskan, mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Kepada saya ketika waktu itu sakit ya, hubungi saya, artinya telepon atau chatting. Kemudian dia mengatakan bahwa ingin ketemu salah seorang pendeta di Balikpapan supaya dia disembuhkan. Kemudian ketika pergi, siapa yang mau jamin bahwa Anda sembuh? Kan nggak ada. Bener nggak? Dan lain-lain. Nah, jangan sampai udah pergi ke sana nggak sembuh. Nah, kan kayak praktek dukun kan. Saya sakit, saya mau pergi ke dukun dulu, pulang, supaya sembuh dan lain. Nah, teman-teman harus cerdas ya. Saya senang dengan pesulap merah ini membongkar supaya orang Indonesia cerdas, jangan mudah tertipu dengan dukun. Salah satu statementnya juga mengatakan bahwa kalau dukun bilang dia dukun, kan dia nggak akan dipercayai kan. Tapi kalau dia datang dengan cara-cara dukun tapi ngaku pendeta atau ustadz, pasti dipercayakan karena membawa agama. Inilah yang saya maksud. Kita tahu juga ya bagaimana ada salah seorang pendeta juga yang menjual mujizat ya. Nggak tahu namanya siapa ya di sini karena namanya nggak jelas juga, nggak apa-apa saya tayangin ya. Saya nggak tahu nama aslinya siapa. Bagaimana dia meraih nih 691 subscriber dengan cepat karena dia menjual mujizat. Dulu pernah dalam satu grup dengan saya, kemudian saya coba bicara sama dia dari chatting, saya bilang waktu corona waktu itu saya tanya, Pak tolong ini usir corona dari Indonesia, saya mau melihat mujizat yang sebenarnya.
ternyata ada mujizat lain, yaitu dia keluar dari grup, gak mau jawab saya. Karena memang bersyukurnya corona ini melucuti ya praktek-praktek semacam ini. Logikanya aja, sebelum corona bikin KKR, kesembuhan dan lain-lain. Kemudian ketika corona, kenapa corona nggak bisa disembuhkan dengan mujizatnya? Ini Luis cerdas. Ini saya akui Luis cerdas ya. Saya cuma jempol untuk Luis ya. Jadi itulah guys ya. Luis ini di saat ini dia cerdas. Di saat tertentu dia cerdas. Tapi di banyak saat dia tuh nggak cerdas. Itu yang Luis sayangkan. Kita maunya ya. Luis ini sebenarnya punya sedikit bakat kecerdasan. Punya bakat ya guys ya. Tapi tak ngapa keluarnya nggak setiap saat gitu. Hanya sedikit sekali dia cerdas di konten dia. Nah kayak gini nih saya support nih. Kayak gini-gini nih. Saya cuma jempol. Ini benar ini nih kan, nggak sesat nih. Ini benar ini. Nah ini kayak gini bagus kontennya nih, ya kan? Selalu saya sama Luis kayak gini nih kan. Tapi sayangnya guys, kayak gini dia hanya sekali dan itu bisa dengan jari gitu kan. Itu perlu sayangkan itu kan. Ya, alasannya karena Allah yang berkuasa atas segala sesuatu mengizinkan itu terjadi. Paulus pernah berdoa kepada Tuhan, tolong cabut penyakitku, duri dalam dagingku sebanyak 3 kali. Tapi dia nggak sembuh. Karena memang Tuhan mau izinkan supaya Paulus mengalami hal itu. Jadi teman-teman boleh kita ini berdoa untuk kesembuhan dan kita harus tetap percaya namanya mujizat. Tapi bukan berarti kita suka-suka diri kita untuk membuat mujizat yang padahal belum tentu benar gitu. Hati-hati, jangan lancang sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, evangelis, jangan lancang. Jangan menggantikan posisi Mesias dengan diri kita. Yang bisa membuat mujizat suka-suka itu hanya Mesias saja. Ya maksudnya jangan bertindak seperti para nabi. Karena hanya para nabi yang memberikan mujizat. Anda cuma pendeta bro. Itu maksudnya. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu, bukan kita. Dalam Matius 24 ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihatlah Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Perhatikan, diingatkan bahwa ada Mesias-Mesias palsu yang mana mereka akan datang membawa mujizat-mujizat luar biasa. Padahal mereka ingin menggantikan Mesias yang asli, yaitu Yesus Kristus. Hati-hati dengan hal semacam ini. Karena sudah diingatkan ribuan. Bukan ya. Bukan hanya Yesus. Ingat Yesus berkata bahwa dia mengomong tentang nabi-nabi. Nabi palsu. Berarti ada nabi-nabi yang palsu, berarti ada nabi-nabi yang benar. Ya. Jadi coba kita bayangkan lagi ya. Coba tolong lagi. Tahun yang Nih. lalu. Sehingga berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu, ingat ya, ada 2 di sini. Ya, Yesus ngomong konteks tentang Mesias dan nabi. Jadi ada Mesias palsu dan nabi palsu. Jadi bukan hanya Mesias tapi juga nabi gitu loh guys. Ya. Nabi dan Mesias itu adalah satu ya. Dalam artian gini, Mesias adalah nabi ya. Kenapa? Karena nabi itu adalah penolong, penyelamat dari umatnya. Kayak Musa itu penolong umatnya, dia juga Mesias ya. Jadi setiap nabi itu adalah Mesias bagi umatnya gitu loh. Jadi ini ngomong tentang bukan hanya tentang Yesus, tapi juga tentang nabi-nabi. Jadi yang punya mujizat itu ya katanya kan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Berarti ada juga berarti memang nabi-nabi yang dan Mesias-Mesias yang asli yang memberikan tanda mujizat ada ya. Berarti ini ngomong tentang nabi juga. Maka saya katakan mujizat itu bukan hanya milik Yesus tapi juga milik nabi-nabi seperti Musa, Ibrahim dan sebagainya guys. Dan kita juga bisa melihat ya dalam Kisah Rasul 19 ayat 3. Juga beberapa tukang jampi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyuntai. Menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya. Apa juga beberapa tukang jampi Yahudi
yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, ini mereka memakai nama Yesus gitu loh, menyebut nama Yesus. Itu jelas suatu hal salah. Ingat, Yesus mengatakan di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Yesus katakan ya, di ayat 22-nya nih ya, langsung kita lompat ya. Di ayat bisa Anda bisa bacakan ayat 21-nya, Anda bisa baca sendiri. Ayat 22-nya ya, karena kita ngejar waktu juga, guys. Itu Yesus katakan ya, pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah melakukan banyak kebaikan dengan namamu, melakukan banyak mujizat atas namamu, dan bukankah kami telah berbuat dengan namamu, melakukan banyak kebaikan dengan namamu, dan mengusir setan dengan namamu? Itu ada nanti orang-orang seperti itu yang memakai nama Yesus ya. Nah itu apa Yesus katakan dia setelahnya, ya ayat 23-nya ya. Pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka semua, ya nyalakan semua di hadapanku. Aku tidak pernah mengenal kalian, wahai pembuat kejahatan. Nah, artinya nggak boleh kita tuh menyebut Yesus Tuhan atau menggunakan nama Yesus, kayak berbuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, dan melakukan banyak kebaikan dengan nama Yesus, nggak boleh. Makanya ini kena kepada tukang jampi Yahudi ini. Dia memakai nama Yesus, menyebut nama Tuhan Yesus, nggak boleh guys, nggak boleh. Karena Yesus katakan, nyalakan semua di hadapanku ya, di ayat 23 dia katakan itu, aku tidak mengenal kalian. Dia lewatin kenapa Yesus tidak mengenal mereka? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu, nggak pernah mengajarkan untuk khususnya terpakai namaku, berbuat dengan namaku, melakukan banyak mujizat dengan namaku. Tidak pernah Yesus ajarkan itu, nggak pernah. Apalagi menggaji Tuhan, tidak pernah. Nah, ini dilakukan oleh tukang jampi Yahudi. Sehingga apa kata Yesus ya? Ini kan mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Jadi orang-orang ini adalah 7 orang anak ya. Tukang jampi Yahudi ini adalah 7 orang anak ya, dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Nah, tetapi roh itu jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapakah kamu gitu kan? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari di rumah orang itu dengan yang luka-luka. Jadi ya, nggak mempan pakai nama Yesus, nggak mempan guys, nggak mempan. Ya, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ingat, mereka memakai nama Yesus guys. Ya, mereka ingat orang ini sudah memakai nama Yesus gitu, yang diberitakan Paulus, tapi nggak mempan gitu loh. Ya. Kecuali Yesus langsung melakukan gitu loh guys. Paham ya? Ya. Orang ini tahu dengan Yesus, kenal ya, dan tahu dengan Paulus gitu. Jadi nggak bisa Anda langsung memakai nama Yesus ya bisa gitu loh. Ini buktinya bahwa nama Yesus tuh nggak berlaku, harus langsung Yesusnya. Makanya coba Anda lihat ya, Yesuslah yang mengusir roh jahat kan, karena dia di mujizat itu, bukan Anda, bukan orang tukang jampi Yahudi guys. Makanya nggak ada ceritanya seperti Yesus katakan di Matius pasal 7 ayat 23 22 tadi, yang bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak mujizat dengan namamu? Pasal itulah aku akan mengatakan pada mereka, nyalakan semua hadapanku, ya aku tidak mengenal kalian, wahai pembuat kejahatan. Artinya Yesus usir mereka semua, gitu loh guys. Karena hanya Yesus yang punya mujizat itu, bukan orang-orangnya. Orang nggak bisa punya mujizat itu ya hanya karena mereka menggunakan nama Yesus atau nyebut Yesus Tuhan, nggak bisa guys. Karena Yesus bukan Tuhan, dan Yesus melarang keras untuk menggunakan namanya guys. Itu poinnya di ayat Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23 tadi. Kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jadi di sini si dukun ini menyumpahi dan mengatakan bahwa saya menyumpahi demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dan apa jawaban setan? Setan menjawab ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi. Jadi yang punya kemampuan itu hanya Yesus ya, karena beliau beri mujizat.
Anda nggak bisa. Anda mau pakai nama Yesus nggak bisa. Makanya ada aneh kalian ketika orang mengatakan kan, pergilah setan dalam nama Yesus, nggak bisa. Nanti Anda akan mengalami kejadian seperti ini, ya. Karena hanya Yesus yang diberi mujizat untuk itu. Itulah tanda kenabian. Orang biasa nggak bisa, guys. Nggak bisa memakai nama Yesus, nggak akan berlaku, nggak akan terjadi, ya kan. Bahkan orang-orang ini nanti akan diusir Yesus pada hari terakhir. Nyalakan semua di hadapanku, aku tidak mengenal kalian, gitu kan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk itu. Dan makanya itu gagal ketika dipraktekkan. Padahal kurang apa mereka ini coba? Mereka bahkan ya, coba kurang apa mereka coba? Mereka adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi. Imam kepala Yahudi, walaupun imam kepala Yahudi anaknya nggak mempan, karena Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Bahkan orang yang melakukan itu diusir dia nanti di akhirat, di hari terakhir. Nyalakan semua di hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Bahkan Yesus katakan kalian membuat kejahatan karena melakukan hal yang tidak Yesus ajarkan. Jadi membuat kejahatan adalah orang yang pandai-pandai, guys. Apa yang nggak pernah Yesus ajarkan mereka perbuat. Itu adalah orang membuat kejahatan itu. Mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Berarti kan ada dukun yang nyamar sebagai pelayan Tuhan dan mengaku mengusir setan dalam nama Yesus, tapi nggak ada kuasanya karena mereka hanya tipu-tipu doang. Di situ tidak ada dikatakan yang menyamar, nggak ada ya, nggak ada. Dia hanya mencoba memakai nama Yesus, ya, seakan-akan dia punya mujizat seperti Yesus atau dia bisa mendompleng mujizat Yesus. Nggak bisa, guys. Di situ jadi lu sih nggak paham ya. Di situ tidak ada kata menyamar, nggak ada. Orang ini adalah anak-anak dari 7 anak dari imam kepala suku Yahudi. Ingat, mereka tidak menyamar, ya. Mereka betul-betul tukang jampi, ya. Mereka nggak menyamar. Jadi di situ dikatakan mereka menyamar sebagai pelayan Tuhan, tidak. Mereka di situ dikatakan jelas adalah mereka tukang jampi. Mereka mengatakan mereka tuh tukang jampi. Nggak ada mereka mengatakan sebagai pelayan Tuhan, nggak ada. Paham ya? Di sini disebutkan bahwa tukang jampi. Berarti itulah mereka perkenalkan sebagai tukang jampi. Karena kalau mereka menyamar disebutkan situ bahwa ada tukang jampi yang menyamar dari pelayan Tuhan, kan gitu. Kan tidak ada dikatakan di situ bahwa mereka adalah menyamar sebagai pelayan Tuhan, tidak ada. Makanya Luis jangan berasumsi. Kalau ayat ngomongnya mereka tukang jampi, ya tukang jampi. Kalau ayatnya mengatakan tidak ada mereka menyamar, ya jangan katakan mereka menyamar gitu loh. Di sini Luis tidak cerdas, guys. Kembali Luis tidak cerdas di video ini, gitu kan? Kembali Luis tidak cerdas. Jadi itu adalah orang yang mencoba memakai nama Yesus, ya, mengira dia bisa mendompleng mujizat Yesus. Padahal Yesus jelas di Matius pasal 7 ayat 2 mengatakan bahwa nyalakan semua di hadapanku, aku tidak mengenal kalian, wahai pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang memakai nama Yesus itu akan diusir dia, nggak kenal dia. Karena dia tidak pernah mengajarkan itu, dan termasuk orang ini. Nggak pernah Yesus ajarkan, lalu dia coba-coba. Akhirnya gagal kan. Bukannya dia bisa berhasil mengusir roh itu, malah dia yang dihajar sama roh itu, guys. Nah, hati-hati teman-teman. Banyak sekali Mesias palsu datang dengan mujizat. Banyak sekali juga yang seperti ini, dukun datang dalam nama Yesus. Bukan hanya Mesias, tapi juga Nabi ya. Ingat, Mesias palsu dan Nabi palsu. Berarti ada juga Mesias dan Nabi-Nabi asli yang punya mujizat. Itu poinnya. Ini bukan hanya Yesus yang punya mujizat, bukan. Tapi juga Nabi-Nabi sebelum Yesus dan Nabi setelah Yesus, yaitu Nabi Muhammad, guys. Itu poinnya di situ. Tapi kita sebagai orang percaya, orang Kristen harus kritis. Gak boleh kita kemakan dengan kebohongan-kebohongan semacam ini. Ya, saya rasa lucu kadang-kadang ya ketika saya pelayanan, kemudian cerita-cerita tentang sakit dan kesembuhan. Kemudian ada salah seorang jemaat bilang, pergi ke pendeta ini aja, kayaknya dia punya karunia kesembuhan gitu. Wah, saya di situ dalam hati, aduh, kenapa orang kayak gini? Emangnya dia nggak bisa berdoa sendiri? Ya simpelnya pergi ke rumah sakit berobat, kalau udah mentok ya Tuhan pasti akan turun tangan untuk menyembuhkan kita tanpa obat. Tapi itu adalah jalan terakhir, jalan buntu gitu. Kita tetap harus berdoa dan berobat, tetapi bukan berarti udah nggak mau berobat, langsung aja doa-doa ke pendeta yang satu. Hati-hati. Hal-hal semacam itu bisa menjadi berhala Ya, kita itu benar. dan menggantikan Mesias yang asli.
Terima kasih sudah mengikuti video ini dari Bukan awal hanya sampai Mesiasnya akhir. asli ya, tapi juga nabi-nabi asli. Ingat ya, sekali lagi saya sampaikan ya. Tadi ayat ngomong tentang Mesias dan nabi-nabi. Jadi yang dipotong hanya Mesias saja. Ingat, nabi-nabi semuanya punya mukjizat. Bukan hanya Yesus punya mukjizat. Ya, Salomo juga punya, Abraham, Musa, Daud dan sebagainya. Nabi Muhammad juga punya. Itu poinnya ya. Jadi Luis di sini dia cerdas dan sekaligus tidak cerdas itu. Ya biasalah. Tapi kebanyakan video Luis itu dia pelurunya tidak cerdas, guys. Hanya video-video jarang sedikit kali video-video di situ Luis itu cerdas dan serius tidak cerdas gitu kan. Kebanyakan videonya tuh seluruhnya hampir seluruhnya adalah dia tidak cerdas. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Ini udah lebat nih atau suara saya kedengaran apa tidak ya. Sampai sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.